Willy Lumban Raja, mahasiswa STOK Binaguna, Medan. Saya mahasiswa semester 5. Baik Bu, jadi di sini saya akan membahas tentang korupsi. Sebelumnya silakan Ibu perkenalkan diri. Nama saya Dahlia Angelika, saya adalah seorang guru swasta di Sultan Hasanuddin di Ekanopan. Baik, sebaiknya langsung kita mulai saja ya Bu ya wawancaranya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Ibu. Langsung saja, yang pertama, apa itu korupsi? Menurut saya korupsi itu adalah pencurian atau perampasan hak perorangan ataupun kelompok. Kenapa Ibu bisa bilang itu pencurian? Itu pencurian karena korupsi itu adalah pekerjaan atau perbuatan yang dikerjakan oleh orang-orang dengan maksud atau tujuan mengambil keuntungan dari hasil atau pekerjaan yang harusnya diterima oleh orang lain. Jadi itu hak orang lain, tapi karena kita yang ada berwenang, jadi kita ambil hak mereka yang harusnya mereka yang menerima. Baik Bu. Yang kedua, apa faktor penyebab seseorang itu bisa melakukan korupsi? Faktornya sebenarnya luas, tapi ya karena saya nggak orang politik, jadi saya singkatkan aja. Faktor pertama itu dari segi kesempatan itu terjadi karena adanya kemauan, niat, sama keserakahan gitu kan. Nah, jadi karena kalau kesempatan itu kan karena dia ada kesempatan, jadi pasti karena wewenangnya ada. Nah, kalau kayak di sekolah, contohnya kepala sekolah, kalau kami ada yayasan, guru-guru terhadap murid gitu kan. Jadi kalau ada wewenang kita, karena ada wewenang kita di situ, kita serakah dan ada kesempatan dalam menjadi korupsinya. Contohnya kepala sekolah lah, dari tingkatan sama guru. Kalau kepala sekolah punya wewenang memegang dana-dana. Nah, jadi kalau dia memegang dananya itu ya sedikit banyaknya nggak tahu. Kalau di kepala sekolah saya jujur aja kayaknya. Jadi kalau dia ada kesempatan, karena ini kan dia pegang duit banyak. Nah, kalau dia memang kesempatan itu karena dia serakah, ya bisa aja dia mengambil karena dia yang berwenang. Kami kan nggak tahu apa-apa. Nah, itu dari segi kesempatan dipakai oleh keserakahan gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya tekanan. Nah, tekanan itu bisa berupa kebutuhan, lalu tuntutan. Nah, kalau dari segi kebutuhan kayak yang saya bilang tadi, kepala sekolah, nah dia kan ada punya wewenang. Nah, itu karena serakah ya, yang tadi kan kesempatan. Nah, kalau ini dia butuh, contoh menguliahkan anak. Nah, karena menguliahkan anak dia butuh duit, ternyata duitnya tidak mencukupi. Ada tadi kesempatan wewenang itu dipergunakan dia. Nah, itu dari tekanan yang dia memang nggak serakah kian, tapi karena dia ditekan sama kebutuhan, jadi dia ada kesempatannya juga ya dilakukannya. Nah, kalau untuk yang dari tadi saya bilang ada tekanan dari kebutuhan, ada juga tuntutan. Nah, kalau tuntutan itu ada orang misalnya kayak mau mendaftar jadi pelamar guru. Nah, jadi kan capsek nih, karena capsek dia ada saudaranya, nah disiapkanlah suapan. Nah, itu kan tuntutan. Oh iya ya, karena dia udah ngasih, nggak mungkin saya udah terima, ya saya dituntut harus memakai kekuasaan saya untuk menyelamatkan dia. Itulah langsung. Baik Bu, jadi langsung saja ke pertanyaan yang terakhir. Dampak korupsi bagi orang lah Bu. Apa dampak dari korupsi ini? Kalau dampaknya dari segi umumnya ya pasti politik ada, ekonomi. Kalau untuk kita keseluruhan pasti ekonomi kita pun terhambat. Lalu ada yang dari segi profesionalitas di dunia kerja,
kalau itu dampak-dampak di mananya. Nah, kalau dari segi politik ya seperti yang kita tahu, dewan-dewan kan, dewan-dewan itu punya wewenang. Nah, mereka berwenang untuk mengapakan rakyat, ternyata mereka mengambil keuntungan dari rakyat. Itu satu. Lalu kalau misalnya dari segi profesionalitas, seperti yang saya bilang tadi, ada guru pelamar. Misalnya ini kan karena situasi sekolah ya. Nah, jadi karena situasi sekolah ada pelamar guru. Nah, jadi karena pelamar guru ini ada misalnya 2 orang. Nah, ada 2 orang, si A, si B. Kalau di sekolah itu kan ada yang namanya micro teaching, kalau untuk dites guru-guru itu layak tidak sebagai guru. Nah, 2 ini dites. Karena 2 ini dites, si A bisa mengajar, menguasai kelas, menguasai materi bisa. Nah, si B tidak. Nah, tapi karena kalau kita ada ngasih surat lamaran ya kan, jadi karena surat lamaran itu ternyata ada pelicinnya. Nah, kebutuhan si Capsek ada, diterima. Nah, jadi karena sudah diterima, dia nggak enak sama si B. Si A nggak tahu apa-apa, dia hanya berusaha yang terbaik. Nah, gitu kan. Nah, jadi karena dia sudah menerima, dia nggak enak sama si B. Si B ini waktu di micro teaching kemampuannya di bawah si A. Nah, jadi karena dia sudah menerima, dia nggak enak, ya diterimanya si B, ditolaknya si A. Nah, si A nggak tahu alasannya, dikasih tahu alasan, cuma kan kalau dibandingkan sama mereka nggak tahu dia gimana. Dikasih alasan udah diterima si A, oleh si A yang pintar, si B diterima di sekolah itu karena dia menyuap. Nah, jadi profesionalitas di situ tidak ada. Kenapa? Yaitu menghambat pertumbuhan sekolah itu. Gurunya kan sudah jadi yang maaf kata bobrok lah. Nah, jadi karena sudah bobrok itu nanti bakal menghambat perekonomian di situ. Perekonomian bagaimana? Ya kami kan swasta. Karena kami swasta, itu kan segala keuangan pasti dari anak, sedikit dari pemerintah. Jadi kalau misalnya gurunya sudah bobrok, 1 masuk kayak gitu lagi modal gurunya nanti 2, 3, jadi kualitas guru di sekolah itu tidak ada, yang buruk dia, maka otomatis murid-murid pun bakal berkurang, bobrok juga. Jadi jumlah murid kami dikit, otomatis keuangan kami menipis, gaji juga berkurang. Nah, itu kan karena dari segi kerugian dari profesional yang diambil oleh si Capsek tadi. Dia nggak mikir dampaknya untuk kedepannya apa, itu dari segi profesional. Baik Ibu, mungkin itu saja yang saya pertanyaan kepada Ibu. Baik, sekianlah hasil wawancara saya dengan Ibu Dahlia. Jika ada kesalahan dalam saya mengucapkan kata-kata dan beliau juga, kami mohon maaf. Salam olahraga.